Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar setia sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Jumpa lagi ya bersama Bang Mimin. Seperti biasa Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai prediksi dan juga kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Jepri dan juga Novia pun baru saja tiba di rumah sakit IMC yang tak lama kemudian kedua orang tua Novia pun datang. Dan saat itulah Ibu Esti pun mengatakan kepada Dokter Aini bahwa Novia pun menyetujui saran yang diberikan oleh Dokter Ainia, dan mereka pun ingin Dokter Aini yang mengambil tindakan tentang hal ini ya. Dimana saat itu Dokter Aini pun mengatakan bahwa mulai malam ini Novia akan diberikan induksi melalui infus untuk pembukaan. Tentunya itu membuat Novia pun semakin sedih ya guys ya. Dimana saat itulah Ibu Esti pun meminta Novia untuk bersabar ya, dan Ibu Esti pun menanyakan berapa lamakah prosesnya. Dokter Aini pun menjelaskan bahwa prosesnya cukup lama ya, seperti persalinan pada umumnya, dan kemungkinan besar itu bisa besok pagi Novia baru melahirkan. Tentunya itu membuat Jepri pun merasa sangat terkejut ya guys ya. Dan saat itulah Dokter Aini pun pamit karena dirinya ingin mempersiapkan semuanya. Dimana saat itu juga Jepri pun mengatakan kepada Pak Asraf dan juga Ibu Esti untuk beristirahat di rumah saja ya, karena Ben yang akan mengantarkan mereka pulang. Dimana itu membuat Pak Asraf dan juga Ibu Esti sangat terkejut ya. Dimana saat itu juga Pak Asraf pun menanyakan bagaimana dengan Jepri, dimana Jepri pun mengatakan bahwa dirinya akan tetap di sini ya untuk menemani dan menjaga Novia, dan dirinya akan memberitahu Pak Asraf dan juga Ibu Esti jika waktu sudah dekat untuk Novia melahirkan. Dan Jepri pun mengatakan bahwa dirinya pun paham ya bahwa semua orang saat ini ingin mendampingi Novia, tetapi karena hal itu dirinya tidak ingin Pak Asraf dan juga Ibu Esti merasa sangat kecapean dan malah nanti jatuh sakit. Yang dimana saat itu Novia pun mengatakan kepada Pak Asraf dan juga Ibu Esti apa yang dikatakan oleh Jepri itu benarnya, dan sebaiknya mereka berdua pulang saja karena dirinya sudah melihat jika Pak Asraf dan juga Ibu Esti terlihat begitu sangat kecapean. Yang dimana saat itu Pak Asraf pun berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Jepri dan juga Novia pun itu ada benarnya, dan saat itulah mereka pun menyetujui dan segera pamit kepada Novia dan mengatakan bahwa mereka akan kembali besok pagi ya untuk melihat keadaan Novia. Dan saat itu Pak Asraf pun menitipkan Novia kepada Jepri dan meminta mereka untuk memberitahu jika terjadi sesuatu kepada Novia. Setelah kedua orang tua Novia pergi, saat itu Jepri pun duduk mendekati Novia ya guys ya, dimana Novia pun mengatakan jika Jepri merasa capek lebih baik Jepri pulang saja ya, karena ada suster dan juga yang lainnya akan menjaganya. Namun saat itu Jepri pun mengatakan bahwa dirinya masih kuat ya, jika Novia ingin dirinya memutari rumah sakit ini dirinya pun masih kuat. Dimana Jepri pun terus berusaha untuk menghibur Novia ya, walaupun saat ini dirinya mengetahui Novia begitu sangat sedih dan terpukul ya atas kejadian hal ini, tetapi Jepri akan selalu berusaha untuk membuat Novia tersenyum kembali ya guys ya. Dimana saat itulah Jepri pun meminta Novia untuk tidak memikirkan dirinya ya, yang terpenting saat ini adalah kesehatan Novia. Tentunya itu membuat Novia pun merasa sangat senang ya, karena Jepri begitu sangat perhatian kepadanya ya guys ya. Dimana saat itu Jepri pun meminta Novia untuk beristirahat. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Hakim dan juga kedua orang tuanya pun menunggu di ruang tunggu ya, dan mereka pun masih menunggu tentang kabar Novia saat ini.
Yang dimana saat itulah Pak Asraf dan juga Ibu Esti keluarnya, tentunya itu membuat Ibu Indri pun merasa sangat penasaran dan menanyakan pada mau kemana. Dimana saat itulah Pak Asraf pun dengan nada sedikit emosi dan mengatakan bahwa mereka akan pulang. Tentunya itu membuat Ibu Indri pun merasa sangat penasaran ya. Dan saat itulah Ibu Esti pun menjelaskan bahwa malam ini Novia akan diberikan induksia melalui infus dan kemungkinan besar lahirannya besok pagi, dan mereka pun memutuskan untuk pulang. Dan besok pagi mereka pun akan kesini kembali ya. Dimana saat itu membuat Ibu Indri pun merasa sangat penasaran dan mengatakan siapakah yang menemani Novia dan menjaganya. Dimana saat itulah Pak Asraf pun mengatakan bahwa yang menjaga Novia saat ini dan menemaninya adalah Jepri. Tentu saja itu membuat Ibu Indri dan juga Hakim pun merasa sangat terkejut ya. Dimana saat itu Pak Asraf pun meminta mereka sebaiknya untuk pulang saja ya, daripada mereka di sini akan mengganggu ketenangan Novia saja. Tentunya itu membuat Ibu Indri pun merasa sangat terkejut ya dan merasa malu, apalagi dengan Pak Wijaya ya. Dimana Pak Wijaya pun mengetahui jika Pak Asraf begitu sangat marah kepada Ibu Indri dan juga keluarganya atas apa yang telah Ibu Indri lakukan. Ya dimana saat itulah Hakim pun meminta kedua orang tuanya untuk pulang saja ya, karena dirinya akan tetap di sini untuk menemani dan menjaga Novia. Dimana saat itulah Ibu Indri pun meminta Hakim untuk benar-benarnya menjaga Novia dan menemaninya. Ya dimana saat itulah Pak Wijaya pun mengajak Pak Asraf untuk bersama-sama ya ke depannya. Namun saat itu Pak Asraf pun mengatakan bahwa dirinya akan duluan. Tentu saja itu membuat Pak Wijaya pun merasa sangat terkejut ya, dan dirinya pun mengetahui jika Pak Asraf benar-benar sangat marah ya kepada keluarganya. Sementara itu Hakim harus menunggu di ruang tunggu ya, karena saat ini Novia sudah ada yang menemani dan menjaganya, yaitu Jepri. Dimana saat itu Jepri pun dengan siaga ya menunggu dan menjaga Novia. Dimana saat itu suster pun datang dan meminta Novia untuk mengganti pakaiannya supaya sewaktu-waktu Novia sudah mau melahirkan, Novia sudah memakai baju pasien. Dimana saat itulah Jepri pun segera pamit ya kepada Novia dan dirinya akan menunggunya di depan. Yang dimana saat itulah Jepri pun merasa sangat terkejut saat mendapati ternyata Hakim pun berada di rumah sakit ya untuk menunggui Novia. Dimana saat itu Jepri pun mengatakan kepada Hakim bahwa dirinya ingin pergi ke cafe All Shop ya di depan rumah sakit. Dimana saat itulah Hakim pun menghentikan Jepri ya dan mengatakan bahwa malam ini dan sampai besok pagi Novia pun melahirkan. Dirinya tidak ingin ribut dengan Jepri ya, karena kita berdua di sini fokus untuk menjaga Novia dan juga anak kami. Tentu saja itu membuat Jepri pun sangat terkejut ya, dan mengatakan kepada Hakim bahwa dirinya pun tidak berniat ya untuk ribut dengannya ya, karena dirinya berada di sini hanya untuk menjaga Novia. Dan setelah itu Jepri pun pergi ya meninggalkan Hakim. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Brian pun terbangun dan mencari Uncle Jeb-nya. Dimana saat itulah Ibu Astrid pun mengatakan bahwa Uncle Jeb-nya sudah tertidur di kamarnya, karena saat ini mereka pun tidur di kamar tamu. Dan saat itu Ibu Astrid pun minta Brian untuk tidur lagi ya, karena besok Uncle Jeb yang akan mengantarkannya ke sekolahan. Dimana saat itu Ibu Astrid pun melihat jam dan ternyata ini sudah lewat tengah malamnya dan mencoba mengecek apakah Jepri sudah kembali atau belum. Dimana saat itu Ibu Astrid pun tidak mendapati Jepri dan segera menghubunginya. Dan Ibu Astrid pun ingin mengetahui bagaimanakah kondisi Novia saat ini. Dimana saat ini Jepri benar-benar merasa sangat sedih dan pusing ya guys ya, karena dirinya tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan untuk membuat Novia bisa tersenyum kembali ya. Yang dimana saat itulah Jepri pun mendapatkan telepon dari Ibu Astrid ya, dimana Ibu Astrid pun menanyakan keberadaan Jepri dan juga keadaan Novia saat ini. Dimana Jepri pun mengatakan bahwa Novia terus saja mengalami kontraksi
sehingga anak yang ada di dalam kandungan Novia harus dilahirkan malam ini juga. Tentu saja itu membuat Ibu Astrid pun merasa sangat terkejut ya, dan mengatakan bahwa usia kandungan Novia saat ini masih terlalu muda ya. Dan Jeffrey pun mengatakan bahwa jika tidak dilahirkan maka kondisi Novia dan juga bayinya akan sangat semakin parah. Yang dimana saat itulah membuat Ibu Astrid pun sangat terkejut dan mengatakan bahwa ini adalah pilihan yang begitu sangat sulit ya. Dimana Jeffrey pun mengatakan bahwa saat ini Novia lagi disuntik induksia oleh dokter, dan kemungkinan besok Novia akan melahirkan. Jadi malam ini dirinya tidak pulangnya karena dirinya ingin menemani dan menjaga Novia. Yang dimana saat itulah Ibu Astrid pun mengatakan kepada Jeffrey bahwa dirinya kepikiran terus ya tentang Novia, karena pastinya malam ini Novia tidak akan bisa tidur ya, karena itu begitu sangat menyakitkan. Dan Ibu Astrid pun mengatakan bahwa dirinya hanya bisa berdoa yang terbaik untuk Novia dan meminta Jeffrey untuk menyampaikan salam darinya. Jeffrey pun mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan salam Ibu Astrid dan minta Ibu Astrid untuk beristirahat. Dimana saat itulah Ibu Astrid pun mengatakan bahwa dirinya merasa sangat kasihannya melihat Novia seperti ini. Sementara itu Pak Asraf dan juga Ibu Esti baru saja tiba di rumah ya, dan mengajak Ben untuk masuk terlebih dahulu. Namun Ben pun menolaknya karena ini sudah terlalu larut malam. Dimana saat itulah Pak Asraf dan juga Ibu Esti pun mengucapkan terima kasih ya kepada Ben karena sudah mengantarkan dirinya, dan sampai di dalam rumah. Dimana saat itu Pak Asraf pun mendadak pusing ya guys ya, dan tentunya itu membuat Ibu Esti pun menjadi panik dan meminta Pak Asraf untuk beristirahat terlebih dahulu ya, karena dirinya akan mempersiapkan pakaian untuk Novia besok dibawa ke rumah sakit. Yang dimana saat ini Ibu Esti pun mempersiapkan pakaian Novia ya guys ya, dan saat itulah Ibu Esti pun melihat handphone Novia tertinggal di kamarnya ya, dan mengatakan bahwa dirinya besok akan membawanya ke rumah sakit dan memberikannya kepada Novia. Dimana saat itulah Ibu Esti pun mencoba membuka handphone tersebut ya, dan sangat terkejut saat melihat ada nomor yang tidak dikenal ya masuk ke nomor handphone Novia, dan mencoba membuka voice note tersebut ya, dan betapa terkejutnya Ibu Esti, dan ternyata itu adalah voice note dari Pak Arjuna. Dan setelah mendengar ke semua voice note tersebut, Ibu Esti pun merasa sangat sedih ya dan shock ya guys ya. Ternyata ini adalah penyebab Novia stres dan drop ya. Yang dimana saat itulah Ibu Esti pun meminta maaf ya kepada Novia karena dirinya tidak mengetahui siapa yang Novia hadapi, sehingga membuat Novia tertekan dan Novia harus mengalami hal seperti ini. Dimana saat ini Ibu Esti pun merasa sedih ya karena Novia harus menghadapi semua ini, dan mengatakan bahwa Novia adalah anak yang begitu sangat baik ya, karena Novia selalu saja menutupi semua permasalahan dirinya dari kedua orang tuanya ya, karena Novia tidak ingin melihat mereka bersedih. Yang dimana saat ini Ibu Esti pun merasa telah gagal ya untuk melindungi Novia dan juga calon cucunya ya. Dimana saat ini Ibu Esti pun merasa sangat sedih ya, dan meminta maaf kepada Novia karena Novia harus mengalami hal ini.